Wes, tak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Siang, Bu. Gimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat hari ini. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu ya. Yang pertama, Nadia Husna Azahra. Hadir, Bu. Yang kedua, Farica Alfikria. Hadir, Bu. Yang ketiga ada Muhammad Diwanul Mujahidin. Hadir, Bu. Yang keempat ada Muhammad Afif Fadlillah. Mana ini Hadir, anaknya? Bu. Sip. Sip, hadir semua. Sebelum melanjutkan ke materi, saya akan memberitahukan pada kalian materi hari ini yang akan saya ajarkan mengenai interaksi sosial. Cakupan dari materi interaksi sosial ini ada pengertian interaksi sosial, ciri-ciri interaksi sosial, syarat interaksi sosial, dan faktor pendorong interaksi sosial. Berikut saya akan share screen PPT-nya. Sudah kelihatan apa belum? Sudah. Belum, Bu. Sudah ya. Baik, akan saya jelaskan. Yang pertama ada pengertian interaksi sosial. Bu, mohon maaf, layarnya masih hitam. Oh, sudah. Sudah? Sudah. Oke, baik, saya lanjutkan. Materi yang pertama yaitu ada pengertian interaksi sosial. Menurut Surjono Sukanto, interaksi sosial yaitu hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang per orang, antara orang dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Yang kedua, menurut Kim Balyong, interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Selanjutnya yaitu ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial ini ada 4. Yang pertama, melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, adanya komunikasi antara pelaku dan dengan cara kontak sosial. Yang ketiga, maksud dan tujuan yang ditentukan jelas. Dan yang keempat, terdapat dimensi waktu. Contohnya masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Selanjutnya, syarat-syarat terjadi interaksi sosial. Menurut Surjono Sukanto,
Kontak sosial itu dapat berlangsung ke dalam 3 bentuk, yaitu antar orang perorangan, antara orang perorangan dengan suatu kelompok manusia, dan sebaliknya, antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Kontak sosial bisa bersifat positif atau negatif. Kontak sosial positif itu mengarah kepada kerjasama, sedangkan kontak sosial negatif mengarah kepada pertentangan. Kontak sosial ini juga bersifat primer atau sekunder. Kontak primer terjadi bila yang mengadakan hubungan itu langsung bertemu, seperti contohnya tatap muka ataupun berhadapan. Sedangkan yang kontak sekunder itu memerlukan perantara seperti melalui aplikasi Google Meet atau Zoom seperti sekarang. Kemudian tadi kan sudah syarat yang pertama ya, adanya kontak sosial. Kemudian syarat yang kedua yaitu adanya komunikasi. Komunikasi ini proses untuk menyampaikan informasi dari satu pihak kepada pihak lain untuk saling mempengaruhi satu sama lain. Proses komunikasi dapat terjadi secara verbal maupun nonverbal. Kalau komunikasi verbal itu secara lisan dan tulisan. Kalau komunikasi verbal itu menggunakan simbol-simbol. Selanjutnya, jenis-jenis interaksi sosial. Ada 3 jenis interaksi sosial, yaitu interaksi antara individu dengan individu, interaksi antara individu dengan kelompok, interaksi antara kelompok dengan kelompok. Interaksi antara individu dengan individu ini terjadi saat 2 individu bertemu, baik ada tindakan maupun tidak. Individu sadar ada pihak lain yang menimbulkan perubahan pada diri individu tersebut akibat faktor-faktor tertentu. Yang kedua, interaksi antara individu dengan kelompok. Interaksi ini terjadi berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Interaksi ini terlihat mencolok saat terjadi benturan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan kelompok. Yang terakhir, interaksi antara kelompok dengan kelompok. Yang dimana kelompok ini kan merupakan satu kesatuan. Jadi interaksi ini terjadi di antara kelompok A dengan kelompok B seperti itu. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi interaksi sosial adalah imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Imitasi. Imitasi ini dapat mendorong individu atau kelompok untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Imitasi ini cenderung meniru perilaku dari seseorang. Yang kedua, sugesti. Sugesti ini terjadi bila individu memberi pandangan terhadap seseorang dan sifatnya otoriter. Jadi sugesti ini contohnya seperti kita diberi arahan sesuatu oleh teman kita. Nah, itu salah satu bentuk contoh dari sugesti. Kemudian yang ketiga, identifikasi. Identifikasi ini dorongan untuk menjadi identik. Identifikasi ini sama seperti imitasi, meniru, tetapi perbedaannya itu kalau imitasi meniru secara perilaku, sedangkan identifikasi ini meniru fisik. Jadi
Misalkan kalau kalian ngefans sama artis-artis tertentu, nah pasti kalian akan meniru cara berpakaiannya, cara bicaranya, seperti itu. Kemudian yang keempat, ada simpati. Simpati ini bentuk interaksi yang melibatkan ketertarikan individu terhadap individu lainnya. Kemudian yang kelima ada empati. Empati ini sama dengan simpati, ketertarikan individu terhadap individu lainnya, tetapi kalau simpati ini hanya berupa perasaan saja, sedangkan kalau empati ada tindakannya. Jadi kalau simpati itu cuma seperti perasaan kayak iba atau kasihan kepada seseorang. Nah, kalau empati ini rasa iba sama rasa kasihannya itu diwujudkan ke dalam satu tindakan seperti kita menolong seseorang yang kita kasihani tadi. Seperti itu. Oke, segitu saja materi yang saya sampaikan. Apa ada yang ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Enggak, Bu, insya Allah. Mungkin teman-teman yang lain. Nggak ada. Cukup jelas, Bu. Sudah cukup jelas, Bu. Oke, kalau gitu saya gantian bertanya ya. Coba ke Diwanul dulu. Menurut Diwanul, menurut pemahaman Diwanul, seperti apa interaksi sosial itu? Baik, Bu. Mohon izin menjawab. Apakah saya sudah jelas, Bu? Iya, sudah jelas. Ya, jadi interaksi sosial yang saya pahami adalah tadi kata kuncinya ada di hubungan sosial tadi, Bu. Hubungan sosial antara entah itu individu dengan individu, individu dengan kelompok. Dan hal yang paling penting dari interaksi sosial itu adalah sebuah komunikasi. Baik itu dari seorang komunikan atau seorang komunikator. Jadi sebagai makhluk sosial, interaksi sosial ini sangat penting, Bu. Terutama bagi siswa untuk IPS ini, Bu, ya. Untuk pelajaran IPS ini. Menurut saya sih begitu, Bu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lain, monggo. Oke, terima kasih atas jawabannya Diwanul. Mungkin Nadia bisa menyampaikan pendapatnya. Sepemahaman Nadia aja gitu, gimana interaksi sosial itu. Menurut saya interaksi sosial itu kayak apa ya, Bu? Bisa jawab aku Dep. Sembarang. Interaksi tak baleni ya. Mohon maaf, Bu. Menurut sepaham saya, interaksi sosial itu interaksi antara manusia-manusia di lingkungan masyarakat. Jadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dan dengan kelompok. Itu aja sih, Bu. Terima kasih. Terima kasih Nadia atas jawabannya. Mungkin Mbak Farica juga mau menjelaskan sepemahamannya. Bisa dijelaskan? Sik ya. Browsing sik.
Dijelaskan secara Mati, singkat Mbak Diki. saja, nggak apa-apa. Iya, kan? Ya, terus kehitung. Gimana kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Sudah semua? Ya sudah, kalau begitu saya akhiri pembelajaran kali ini. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini berkah bagi kalian semua dan bisa berguna di kehidupan sehari-hari. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.